Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Nur Mahmudi dan saya ingin melamar pada posisi Relationship Manager Dana dan Transaksi. Umur saya saat ini adalah 22 tahun, saya lahir pada 4 September 2001. Latar belakang pekerjaan saya adalah saya pernah magang di Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin di bagian pemerintahan dan sebagai General Affair atau staf umum. Tugas saya pada situ adalah membuat administrasi dasar, surat masuk dan surat keluar. Lalu saya saat itu juga sempat membantu dalam pembuatan peraturan kota Banjarmasin. Dan saat ini saya bekerja pada Universitas Islam Kalimantan Selatan atau UNISKA sebagai staf fakultas. Di sini saya juga memiliki tugas sebagai mengurus administrasi dasar. Saya juga melakukan pendataan pada surat masuk dan surat keluar. Saya juga menjadi admin umum di fakultas tersebut. Baik, saya langsung saja menuju pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang jabatan Relationship Manager Dana dan Transaksi? Relationship Manager Dana dan Transaksi adalah pekerjaan marketing di Bank BRI yang punya tanggung jawab dalam kenaikan casa, seperti tabungan giro dan deposito, dan bertanggung jawab juga dalam transaksi perbankan lainnya. Relationship Manager Dana dan Transaksi memiliki tugas melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetensi bisnis dana, pemasaran terpadu, dan monitoring portofolio dan serta jasa bank lainnya. Pertanyaan kedua, menurut Anda apa saja kelebihan dan kelemahan produk dana Bank BRI? Untuk kelebihan, yang pertama, produk yang ditawarkan beragam sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Keragaman ini ditinjau berdasarkan jenis nasabah mulai dari individu atau pribadi, baik untuk dewasa hingga tabungan untuk anak sekolah juga ada. Yang kedua, permodalan BRI kuat. Hingga Desember 2022, BRI memiliki Capital Adequacy Ratio atau CAR sebesar 23,30%, bank only, dan 25,54% konsolidasi. 3. BRI mencatat ROI dan NIM tinggi. Return on Asset atau dalam kurung ROI before tax BRI sebesar 3,76%, bank only, di tahun 2022 atau meningkat 1,04% dibanding tahun 2021 yang sebesar 2,72%, bank only. Yang keempat, layanan simpan pinjam. Bank BRI sendiri terkenal dengan layanan simpan pinjamnya yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah, dan layanan ini memberikan kemudahan akses untuk pinjaman dengan suku bunga yang terjangkau. Baik, sekarang kita akan membahas kekurangannya. Yang pertama ada kontribusi dana murah masih rendah. Rasio kasa atau current account saving account reservoir baik konsolidasi dan bank only dengan masing-masing tercatat sebesar 66,70% dan 66,92%. Yang pada tahun sebelumnya tercatat sebesar 63,08% dan 63,30%. Angka ini masih lebih rendah dari Bank BCA yang mencapai 80%. Kedua, sewaktu-waktu bisa terjadi kendala pada layanan digital. Seperti diketahui bahwa dalam dunia digital semua tidak berjalan mulus. Terkadang ada saja kendala yang menjadi masalah, baik pada sistem masalah server, perbaikan fitur, jaringan, dan lain-lainnya. Ketiga adalah NPL masih relatif tinggi. Kolektabilitas kredit dapat diukur dengan rasio kualitas aset atau non-performing loan. BRI memiliki rasio kredit bermasalah atau NPL pada tahun 2022 sebesar 2,67%, mampu lebih rendah dibanding dengan tahun 2021 yang sebesar 3%. Angka NPL BRI ini masih lebih tinggi dari pesaingnya sendiri yaitu BCA lagi-lagi yang mencatat di bawah 2%. Yang keempat, kurangnya inovasi produk. Meskipun memiliki jaringan cabang yang luas, Bank BRI masih perlu meningkatkan inovasi produk untuk dapat bersaing dengan bank-bank lainnya. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana strategi saya agar dapat mencapai target dana yang akan ditargetkan kepada saya sendiri? Baik, di pertanyaan keempat, manakah yang Anda pilih untuk mencapai target sebagai marketing dalam mencapai target? A. Mengelola di bawah 10 nasabah dengan portofolio yang besar. Atau B. Mengelola lebih dari 10 nasabah dengan berbagai macam portofolio bisnis. Saya akan memilih B. Kenapa? Memang saat ini tentu sebuah impian untuk selalu menyelesaikan tugas secara cepat